Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hanya atas izin Allah lah kita bisa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita bisa semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukankah surga itu adalah sesuatu yang selalu kita harapkan? Semua kita pasti akan berharap untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganti. Baik, semua kita pasti mengharapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, dan ternyata Rasulullah SAW sudah memberitahukan caranya kepada kita bagaimana agar kita bisa semakin dekat dengan surganya Allah, yang salah satunya adalah berada di majelis ilmu. Itulah sebabnya Rasul mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga. Kata Rasul, seandainya kalian lewat di sebuah taman surga, maka kalau bisa berhentilah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa taman surga yang dimaksud itu? Kata Rasul, itulah halaqah ilmu atau majelis ilmu. Dan apa yang kita lakukan pada maghrib ini sesungguhnya adalah bagian dari halaqatul dzikir, halaqah ilmiah, yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita, bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, ungkapan salawat dan salam juga sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang jujur dalam mencintai Rasul. Kita tidak boleh berpura-pura dalam cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya ucapan bibir, bukan hanya sekedar di lisan. Berapa banyak orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Rasul, tapi dia membenci sunnahnya. Orang yang kalau cinta Rasul, dia pasti akan mencintai apa saja yang disenangi oleh Nabi, dan pasti akan membenci
apa saja yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada sirah Nabi kita, sejarah perjalanan sosok yang mulia yang dikagumi oleh siapa saja. Yang mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sahabat dan kawan-kawannya saja, tapi justru juga adalah musuhnya. Oleh karena itu sangat tidak wajar kalau seandainya kita mengaku cinta dan kita adalah umatnya, lalu kita tidak kenal dengan sejarahnya. Setiap kali ada upaya yang mencoba untuk menyakiti Rasul kita, kita harus merasa terpanggil untuk membelanya. Baru-baru ini ada yang viral itu, disandingkan nama Rasul dengan Holy Wing, apa namanya itu, yang kan siapa yang namanya Muhammad dikasih diskon untuk khamar. Kan luar biasa celakanya orang itu tuh. Jadi kalau namanya Muhammad diberikan diskon untuk harga khamar. Kalau namanya Muhammad kan sudah pasti dia muslim, dan khamar itu pun hukum dalam Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, sekarang dikasih diskon untuk yang bernama Muhammad. Oleh karena itu kita harus merasa terpanggil untuk membelanya, dan kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang seperti itu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesadaran agar apa yang dia lakukan itu adalah sebagai sebuah kesalahan yang tidak pantas untuk dilakukan. Baik, yang terakhir yang kita bahas adalah ciri-ciri zaman atau masa dakwah jahriyah. Jadi dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Ada keadaan-keadaan yang berbeda yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya ketika ia sudah memulai dakwah secara terang. Dan itu tidak ada pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita sudah sampaikan dua hal. Ciri masa dakwah jahriyah itu sudah dua yang kita sampaikan. Kemarin yang pertama sekali adalah kasratul idza, banyaknya ancaman-ancaman, intimidasi, tindakan-tindakan yang menyakitkan secara fisik, dikarenakan oleh mereka menerima ajaran Nabi, baik oleh Nabi sendiri apalagi oleh para sahabat-sahabatnya. Mereka begitu tidak panjang pikir untuk menyiksa para sahabat, karena banyak yang di awal-awal masuk itu selain mereka yang terpandang, tapi banyak dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan dari kalangan budak. Tentu tidak segan-segan mereka untuk menganiayanya. Maka kasratul idza, banyaknya hal-hal yang menyakitkan yang dialami oleh para sahabat, tetapi mereka dengan penuh kesabaran menghadapi itu semua, karena janjinya adalah surga. Sedangkan yang ciri yang kedua yang sudah kita sampaikan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah jahriyahnya, kalau tadi tindakan-tindakan secara fisik, tetapi pada poin yang kedua ini orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah mulai menyerang bukan secara fisik, dan selain fisik itu adalah dakwah Nabi itu yang dirusak citranya oleh orang-orang jahiliyah. Jadi taswihud da'wati wad du'at, dakwahnya dan para penyerunya.
Seperti apa itu merusak citra? Dianggaplah Rasul itu sebagai seorang yang gila. Dianggap atau dituduh Rasul itu sebagai seorang pembohong. Al-Quran itu dituduhkan oleh mereka sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Jadi dikiranya, dianggapnya Al-Quran itu adalah dongeng umat-umat terdahulu. Karena memang banyak catatan sejarah yang turun karena di dalamnya ada kisah-kisah iman dan kisah-kisah kekufuran. Kan Al-Quran kan banyak isinya sejarah kan. Nabi Musa, kisah Fir'aun, bagaimana tongkat bisa menjadi ular, bagaimana Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Itu kan kalau dibawa kepada akal pikiran kan seolah-olah itu nggak nyambung kan, tidur 309 tahun coba. Nggak makan, nggak minum, tapi dia tetap hidup. Ada kisah Uzair yang tertidur 100 tahun. Ketika dia bangun, dia masih saja seperti seorang pemuda yang dulunya dia menghafal Taurat. Nggak hilang Taurat itu di kepala dia, padahal dia tertidur selama 100 tahun. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Jadi kan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair adalah anak Allah. Itu karena kekaguman mereka terhadap yang tadi itu. Sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah karena dia lahir tidak seperti orang-orang biasa. Maka orang dulu ketika ada kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang gampang untuk dikultuskan. Bahkan sampai-sampai mereka menganggap sebagai anak Allah. Padahal Allah lam yalid walam yulad. Maka dituduhkanlah oleh mereka bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Padahal itu sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, dan yang datang dari Rasul itu pasti benar. Oleh karena itu, apapun kisah dalam Al-Quranul Karim tidak boleh kita meragukan, pasti benar. Dan dari awal Allah sudah katakan bahwa Al-Quran itu la raiba fihi. Itu ada fungsi itu. Kenapa dari awal ayat Allah sudah bilang la raiba fihi, zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada satu bentuk keraguan pun. Allah sebut itu di awal-awal Al-Quran karena apa yang akan kita baca sesudahnya semuanya pasti benar. Maka meragukan apa yang ada dalam Al-Quran, meragukan satu ayat Al-Quran, meragukan kisah-kisah Al-Quran, itu bisa-bisa membuat kita menjadi kufur kalau seandainya secara sengaja dan sadar kita meragukan kebenarannya. Nah, yang terjadi pada orang-orang Quraisy justru meragukan, bahkan menganggap sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang yang terdahulu. Diambil beberapa pelajaran dari dua poin tadi itu, dari dua keadaan tadi itu, bahwa as-sira' bainal haqqi wal batil qissatuhu wahidah wa in ikhtalafat suwaru hadhihi as-sira'. Pertentangan antara, perseteruan antara hak dan batil itu sama saja dari dulu sampai sekarang. Hanya saja bentuknya yang berbeda-beda. Ada enggak perseteruan pada saat kita hidup hari ini antara al-haq dengan yang batil? Ada, dan tidak akan hilang dia, selamanya akan ada, walaupun nanti dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau dulu disakiti, sekarang juga ada. Para ulama pada masa dahulu sampai sekarang itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa contohnya? Di penjara umpamanya, banyak ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama salaf yang masuk ke dalam penjara dikarenakan oleh dia menyampaikan
menyampaikan kebenaran. Ibnu Taimiyah mondar-mandir bolak-balik keluar masuk penjara. Imam Al-Buwaiti, salah satu pengikut dari mazhab Syafi'i, mondar-mandir keluar masuk penjara. Al-Imam As-Sarakhsi dalam pengikut mazhab Hanafi, dia juga masuk penjara karena mempertahankan kebenaran. Kalau dulu mereka dicambuk oleh orang-orang Quraisy, barangkali sekarang mungkin juga ada, tapi dalam bentuk yang lain. Dalam penjara itu berapa banyak siksaan-siksaan, tapi mereka bertahan di atas kebenarannya. Oleh karena itu, kalau seandainya kita menghadapi ancaman-ancaman demi mempertahankan kebenaran, itu biasa saja. Tidak mesti kita mundur dari mempertahankan kebenaran itu. Itu adalah bagian dari ujian iman yang akan sangat berharga sekali di akhirat kelak. Ketika kita dihisab, kalau seandainya kita menghadapi ancaman-ancaman dalam mempertahankan sebuah kebenaran, lalu kita sabar dalam mempertahankannya, itu adalah akan menjadi saksi di mahsyar nanti ketika kita dihisab. Jadi jangan terpedaya oleh oleh godaan-godaan sampai kita meninggalkan kebenaran. Ada kadang orang meninggalkan kebenaran hanya karena ditawarkan jabatan, meninggalkan al-haq hanya karena ditawarkan dunia. Dulu juga sudah ada. Kalau dulu ada tuduhan-tuduhan seperti yang tadi itu adalah dongeng orang-orang terdahulu, sekarang juga ada. Apa tuduhan untuk Islam hari ini? At-tatarruf. Di sini dibahasakan dengan al-an yarmuna ahlul haqqi bit-tatarrufi wat-ta'assub. Pada zaman kita sekarang ini, ahlul haq, kebenaran itu, orang-orang di bawah kebenaran itu dituduh sebagai apa? At-tatarrufi wat-ta'assub. Tatarruf itu teroris. Banyak sekarang yang dituduh sebagai teroris. Islam itu teroris, Islam itu kasar, Islam itu suka membunuh. Itu tuduhan hari ini. Seandainya mereka tidak mendapatkan celah untuk dituduhkan terorisme itu, dibuat-buatkan oleh mereka kelompoknya. Maka lahirlah ISIS. ISIS itu dibuat itu. Yang ngomong seperti itu Hillary Clinton, yang bilang bahwa ISIS itu kelompok yang sengaja diciptakan oleh Amerika untuk kemudian mereka bertindak kasar, dan dengan alasan itu mereka menuduh Islam adalah kasar. Padahal nggak ada agama yang mengatur konsep kasih sayang yang lebih sempurna dari Islam. Jangankan sesama manusia, hewan saja dikasihi. Jangankan untuk menyakiti orang, menyakiti hewan saja dilarang dalam Islam. Ada hadis yang mengatakan seorang ibu bisa masuk neraka karena dia tidak memberi makan kucing. Di penjaranya kucing itu, dikurungnya kucing itu, lalu tidak dikasih makan. Kata Rasul, itu bisa menyebabkan dia masuk penjara, masuk neraka. Berarti hubungannya sama hewan kan? Di satu sisi ada pula seorang wanita nakal pada masa Bani Israel dulu, yang hanya karena memberikan anjing kehausan, diberikannya minum, bisa menghapus dosa-dosanya, lalu dia masuk surga. Itu hadis, itu datang dari Rasul. Jadi kasihan dia nengok anjing tadi menjulur lidahnya, keluar air liurnya kehausan, tidak bisa dia mengambil air yang ada dalam sumur. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan nakal tadi itu? Dicopotnya sepatunya, kemudian melalui sepatu itu diambilnya air ke dalam sumur, air yang didapat dikasihkan ke anjing itu. Dan kata Rasul, disebabkan oleh perbuatannya itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia masuk surga.
Tapi jangan pula disalahpahami nanti hadis ini, buat salah banyak-banyak lalu cari anjing kehausan. Ini dosa saya udah banyak nih, sibuk nyari anjing, kasih minum, terhapus dosa. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau salah paham kita dengan hadis kadang bisa larinya ke situ. Jadi persoalannya ada pada hati yang bersih, yang dia merasa kasihan dengan seekor anjing yang sedang kehausan. Berarti hati lagi masalahnya kan. Karena dalam hadis memang dikatakan dalam diri semua manusia ini ada segumpal daging, kalau itu baiklah semuanya, tapi kalau itu yang bermasalah, maka bermasalah pula semuanya. Jadi konsep kasih sayang dalam Islam itu lengkap. Tidak mungkin untuk dituduhkan sebagai teroris, itu nggak mungkin. Kalau ada pelaku-pelaku terorisme yang ternyata mereka Islam, ada jenggotnya, itu hanya oknum, karena perbuatan yang sama bisa dilakukan juga oleh orang yang selain muslim. Maka kalau yang pelakunya ternyata muslim, heboh dunia itu, sibuk sebulan itu aja isi beritanya. Tapi kalau ternyata pelakunya tidak muslim, didiamkan aja tuh, aman-aman aja. Jadi ada konspirasi memang nampaknya. Dan itu dari dulu juga sudah ada. Kita maklum aja. Orang mau menuduh teroris silahkan dituduh, asalkan memang kita tidak melakukan perbuatan yang salah itu. Nah, maka umat Islam itu harus menjaga tindakan-tindakan dia dari perbuatan-perbuatan yang memang mengarah untuk dituduhkan sebagai terorisme. Karena Islam tak pernah mengajarkannya. Itu hanyalah oknum yang mungkin dia diperalat atau mungkin dia salah dalam memahami konsep Islam. Jihad itu, perang itu, kapan baru dibolehkan untuk membunuh itu? Kapan baru dibolehkan untuk berperang? Karena ada orang menuduh Islam itu disebarkan dengan pedang, yang pada ujungnya nanti mereka menuduh Islam itu sadis, kasar, karena disebarkan melalui pedang. Padahal perang itu jalan terakhir ketika mereka sudah tidak lagi siap untuk menerima keislaman. Nih Islam terima, kalau enggak apa-apa, biarlah kalian tetap dalam keislaman kalian, akan dijaga, dipelihara oleh pemerintahan Islam, tapi kalian harus bayar jizyah, karena kalian akan dilindungi, semua hak akan dilindungi. Tapi kalau ternyata itu juga mereka tidak mau, bahkan mereka menentang dan ingin memerangi Islam, bukankah yang paling wajar balasannya juga diperangi? Jadi kalau sudah diajak damai tidak juga mau, disuruh bayar ini tidak juga mau, malah mereka ingin memerangi. Tentu yang paling tepat pada saat itu adalah berperang, dan saat itulah dibolehkan. Dan Islam punya aturan yang sangat lengkap dan rapi dalam soal peperangan, yang kalau kita bandingkan dengan bagaimana perilaku Yahudi hari ini, itu tidak bisa dibandingkan. Apa aturan yang ada dalam Islam? Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak rumah ibadah. Jadi kalau berperang, umat Islam berperang melawan musuhnya, orang-orang kufar, benar-benar yang diperangi itu dia yang memerangi juga. Tapi wanita, orang sakit, orang tua, anak-anak nggak boleh dibunuh sama sekali. Coba tengok Yahudi Israel di Palestina, siapa yang mereka bunuh? Justru mereka nyari anak-anak itu untuk dibunuh. Kenapa demikian? Karena dia tahu ini anak ini nanti akan menjadi besar. Kalau dia sudah besar, nanti akan menggantikan orang tua yang sekarang mereka hadapi. Rumah ibadah mereka hancurkan, orang-orang tua mereka bunuh. Tidak ada aturan perang bagi mereka. Maka yang teroris itu sebenarnya mereka itu.
Kalau mau dibilang teroris, jangan arahkan terorisme itu kepada Islam, tapi arahkan terorisme itu kepada dia yang melakukan tindakan-tindakan teror yang memang tak bisa lagi masuk akal untuk dipikirkan dari apa yang mereka lakukan. Jadi ikhwati fillah, apa yang dihadapi oleh Rasulullah dalam mempertahankan dan mendakwahkan kebenaran, itu juga yang dihadapi oleh para duat, para dai, ahlul haq dalam membela dan memperjuangkan atau mendakwahkan Islam. Kita akan masuk pada poin yang ketiga. Yang ketiga ini di antara ciri-ciri masa dakwah jahriyah. Yang ketiga adalah kasratul urudi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil musawamati 'alal haqq. Banyaknya tawaran-tawaran kepada Nabi. Jadi ada tawar-menawar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah kepada Nabi agar Nabi itu menghentikan dakwah al-haqnya. Itu yang mereka lakukan. Disakiti fisik, enggak juga mempan, tetap aja orang banyak masuk Islam. Dirusak citra nama baik Islam itu sendiri, dituduh Rasul itu bermacam-macam, enggak juga mempan, tetap aja orang masuk Islam. Dah kehabisan akal nampaknya petinggi-petinggi jahiliyah itu, karena berbagai macam cara mereka sudah lakukan. Maka pada poin yang ketiga ini, kasratul urud 'ala nabi, banyak hal-hal yang ditawarkan kepada Nabi agar Nabi menghentikan dakwahnya. Itulah contoh yang pernah dilakukan oleh Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah, salah seorang dari petinggi Quraisy pada masa itu, orang-orang yang terpandang di kalangan bangsa Arab ketika itu, yang datang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai hal agar Nabi itu meninggalkan dakwahnya. Apa yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh yang namanya Utbah, katanya, in kunta innama turidu bihadzal amr malan jama'na laka min amwalina. Kalau seandainya yang kamu inginkan dari dakwah kamu ini adalah harta, kata Utbah, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kami kumpulkan semua harta kami ini, lalu kami serahkan kepada kamu, dan jadilah kamu orang yang terkaya di tengah-tengah kami. Itu yang pertama yang dikatakan. Lalu dia bilang juga, wa in kunta turidu syarafan sawwadnaka alaina fala naqta amran dunak. Seandainya yang kamu inginkan dari dakwah kamu itu adalah syarafan, syarafan itu kemuliaan, dia akan dihormati, kehormatan. Sawwadnaka alaina, kami angkat kamu menjadi pemimpin kami, kamulah yang mengatur segala-galanya. Fala naqta'u amran dunak, kami tidak akan pernah memutuskan perkara apapun tanpa persetujuan kamu. Jadi tadi masalah harta, sekarang masalah jabatan. Kalau kamu ingin mendapatkan kehormatan, kamulah yang akan menjadi pemimpin kami. Tidak akan pernah ada satu keputusan pun yang kami ambil kecuali persetujuan kamu. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina, kalau yang kamu inginkan itu adalah kerajaan, kami angkat kamu menjadi raja. Disebutlah berbagai macam kelebihan-kelebihan dunia yang memang cenderung orang suka untuk memilikinya. Harta, siapa yang tidak mau harta? Kehormatan, siapa yang tidak mau dihormati? Raja apalagi, siapa yang tidak mau jadi raja? Siapa yang tidak mau jadi presiden? Semua orang mau jadi presiden kan? Yang tidak pantas pun mau jadi, semua mau jadi.
Semua itu ditawarkan kepada Rasul. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat yang diturunkan oleh Allah ketika tawar-menawar itu terjadi antara Rasul dengan Utsbah ibnu Rabi'ah. Apa ayat yang turun ketika itu? Ayat yang turun adalah dalam surat Fussilat ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 13. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal inna amilun, dan seterusnya. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah. Hamim. Hamim itu kalau kita lihat buku-buku tafsir itu selalu dikatakan hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Itu namanya al-ahruf al-mutaqati'ah fi bidayatis surah. Itu huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surat. Dia tidak punya makna khusus, tapi Allah lah yang tahu apa yang dia maksud. Cuma saja ada di antara ulama ulumul Quran yang mengatakan ketika ada huruf yang terpotong-potong di awal surat, kan hurufnya huruf hijaiyah. Menurut sebahagian ulama ulumul Quran mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya tersusun dari huruf-huruf yang selama ini kalian gunakan untuk berbicara. Mereka bicara pakai bahasa Arab, hurufnya apa yang ada pada huruf Al-Quran itu juga. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mendatangkan seperti ayat Al-Quran. Jadi ada i'jaznya di situ, ada tantangannya. Huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran itu sama dengan huruf yang mereka gunakan ketika mereka berbahasa sehari-hari. Tapi tidak satu pun mereka yang bisa membuat atau mendatangkan persis seperti Al-Quranul Karim. Setiap kali ada ayat yang datang dari Nabi, selalu saja mereka terkagum-kagum dengan ayat yang datang itu. Padahal bahasanya bahasa yang sama. Karena setelah itu Allah katakan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya. Fussilat ayatuhu, kitabun, sebuah kitab Al-Quran. Fussilat ayatuhu, di mana ayatnya sudah dirinci, diberikan penjelasan secara terperinci. Qur'anan Arabiyya, Quran yang berbahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Jadi secara tegas dikatakan di sini bahwa Quran itu Qur'anan Arabiyyan, Quran yang dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kalau seandainya ditanyalah kita ini, apakah yang kita baca sekarang ini dalam Al-Quran, yang kita baca saat ini nih, di hari ini, itu dulu yang dibawa oleh Jibril turun dari langit kepada Nabi Muhammad? Jawabannya iya. Tidak boleh kita meragukan. Yang kita baca hari ini itulah dulu yang dibawa oleh Jibril turun dari langit sana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Al-Quran. Diawali yang turun itu oleh Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Karena kalau seandainya kita tidak katakan bahwa itu yang dibawa, lalu Quran itu yang mana? Salah kita dari sisi akidah nanti. Karena Al-Quran bukan Nabi Muhammad yang membahasakan, dan juga bukan Jibril yang membahasakan. Karena ada perdebatan-perdebatan dalam ilmu kalam, khususnya di kalangan Asy'ariyah, kelompok-kelompok Asy'ariyah, dalam persoalan Al-Quran ini. Karena mereka mengatakan yang Al-Quran sesungguhnya itu adalah yang kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam yang ada di hati kita. Hati kita kan kadang bisa berkata-kata tanpa keluar kata itu. Kalau kita melihat satu pandangan
yang sangat menyenangkan. Kita tidak ucapkan apa-apa, tapi hati kita berkata atau tidak? Atau nampak anak kecil yang menggemaskan, hati kita berkata-kata tapi tidak terucap. Itu kalam nafsi. Bagi mereka orang-orang Asy'ariyah itu yang Al-Quran itu adalah yang kalam nafsi. Tapi yang Al-Quran yang ada sekarang bagi mereka, Al-Quran, kenapa ada persoalan antara makhluk atau tidak makhluk Al-Quran itu kena masalahnya di situ. Jadi dikatakannya Quran yang ada sekarang yaitu makhluk, karena bukan itu yang Quran, yang tidak makhluk itu yang kalam nafsi. Jadi pertanyaannya, kalau memang seperti itu, kalau memang bukan yang ini, lalu ini siapa yang membahasakannya? Jibril kah atau Nabi Muhammad? Maka yang benar itu adalah yang diyakini oleh para sahabat, yang diyakini oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya yang kita baca hari ini dalam mushaf Al-Quran itulah dulu yang diturunkan kepada Rasulullah, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nah, karena di sini dikatakan Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Lalu dikatakan basyiran wa nadhira. Basyiran ada dua fungsi, memberikan kabar gembira, ada surga bagi para pecinta amal soleh, wa nadhira, dan juga memberikan peringatan, ada neraka untuk para pendosa, untuk mereka yang suka untuk berbuat maksiat, ada pula ancamannya. Untuk mereka yang berbuat baik, ada pula balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap sudah isi Al-Quran itu, karena dia ada dua sisi. Jadi kita juga dalam hidup ini harus kita ingat-ingat betul. Ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, ingat juga Allah itu Syadidul Iqab. Karena kadang-kadang orang hanya mengambil dari sisi rahmannya saja, kasih sayangnya aja. Ada apa-apalah, salah-salah sikit nanti bisa dimaafkan oleh Allah. Allah memang pemaaf, karena itu sifatnya Allah. Tapi ingat, Allah juga Syadidul Iqab, maha dahsyat iqabnya. Jadi basyira wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka menentang. Ini kan berarti menyindir yang tadi ini. Menyindir Utsbah ibnu Rabi'ah. Karena kebanyakan orang-orang jahiliyah menentang Al-Quranul Karim, fahum la yasma'un. Mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan isi Al-Quran, diajak kepada ketaatan, dibacakan ayat-ayat Allah, lalu mereka menolak untuk mengerjakan ketaatan itu, berarti mereka adalah pengikut orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy dulu, yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, fahum la yasma'un. Mereka tidak mau mendengar. Nah, ikhwati fillah, ayatnya sampai kepada ayat yang ke-13, tetapi intinya ya ketika diberikan tawaran oleh orang-orang jahiliyah dan semuanya adalah dalam bentuk kenikmatan dunia, semua itu ditolak oleh Rasulullah SAW, dan itu artinya adalah bahwa dakwah itu, menyampaikan agama itu sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan dunia dan bukan untuk mengejar dunia. Kalau ada orang berdakwah tapi untuk mengejar dunianya, maka berarti dia salah dalam dakwahnya. Kalau ada orang berdakwah ingin popularitas, kan tadi ditawarkan sama Nabi itu, kalau kamu mau syaraf itu itulah artinya itu, kemuliaan, kehormatan, popularitas. Dijadikan Nabi Muhammad itu orang yang terhormat. Kalau memang tujuannya itu, tujuannya ketenaran, popularitas, maka dia berarti salah dalam menyampaikan dakwahnya. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan dunia-dunia yang lain, berarti salah juga dalam dakwahnya. Karena dakwah itu tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah dan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, karena kebenaran itu memang
hanya yang paling benar dan yang paling tahu kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, semua aturan-aturannya, maka disitulah kebenaran. Disitulah Al-Haq. Maka salah satu dari nama Allah adalah Al-Haq. Al-Haq itu salah satu dari Asmaul Husna. Dan Al-Qur'an juga disebut Al-Haq. Karena memang Al-Quran itu benar. Apapun yang disampaikan oleh Rasul melalui Al-Quran atau yang ada dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW, pasti disitulah kebenaran itu. Dan Allah menurunkan itu semua adalah untuk supaya kehidupan kita selalu terarah. Hidup kita agar selalu tidak tidak bengkok-bengkok dia, tapi lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah jalan yang lurus, berikan petunjuk kami jalan yang lurus. Para ulama dalam memberikan penjelasan itu hidayah itu dibagi-bagi. Ada hidayah yang dalam bentuk, ada yang diistilahkan dengan hidayatul irsyad, ada yang hidayatul dilalah. Kita kan sudah Islam nih kan. Kalau sudah Islam kan berarti kita sudah dapat hidayah. Beda sama yang tidak muslim, dia perlu hidayah. Sekarang kok kita minta-minta terus hidayah itu, padahal kita sudah Islam. Lalu hidayah apa yang kita minta? Yang kita minta itu adalah bimbingan dari Allah, tunjukan dari Allah agar kita tetap berada dalam kebenaran. Maka tidak ada lagi istilah umpamanya begini. Kalau ada ini umpamanya ada seorang perempuan, dia tidak menutup aurat, dia tidak mau pakai jilbab. Lalu kalau diminta pakai jilbab, saya belum dapat hidayah. Benar enggak kira-kira? Saya belum dapat hidayah. Hidayah apa yang dia maksud? Kalau dia sebagai seorang wanita muslimah, dalam Al-Quran jelas ada anjuran untuk menutup aurat. Kalau hidayah dalam artian itu, ya enggak bisa, karena sudah ada ayatnya, tinggal mentaatinya saja. Nah, tapi kalau yang dimaksud barangkali dia belum mendapatkan kesadaran. Mudah-mudahan Allah menyadarkan dia untuk kemudian dia mentaati dalam persoalan hijab, dalam persoalan pakaian agar menutup aurat. Nah, itu mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada orang-orang yang belum muslim, dia tidak beragama Islam, kita doakan dia mendapatkan hidayah. Itu berbeda dengan hidayah yang kita minta. Karena hidayah yang kita minta bukanlah seperti mereka. Kalau yang non muslim itu benar-benar ketika Allah berikan petunjuk untuk menerima kebenaran Islam, dan itu Allah punya cara. Ada Allah memberikan cara ketika dia mendengarkan azan. Saya dulu ketika kuliah di Libya, ada punya seorang kawan yang belum lama masuk Islamnya. Dia menceritakan awal masuk Islamnya itu. Awal masuk Islamnya adalah seperti yang dia ceritakan. Dia bangun di waktu subuh, dan yang membuat dia terbangun itu adalah suara azan. Lalu katanya, setelah saya dengar suara azan itu dan masuk ke dalam hati saya, membuat saya tertarik untuk mengetahui apa makna azan itu. Berarti dari mendengar saja bisa mendapatkan hidayah. Oleh karena itu salah juga itu kalau katanya azan jangan pakai mic katanya. Salah juga itu.
Karena justru azan itu untuk diperdengarkan secara luas. Karena bisa-bisa orang mendengarkan azan saja. Kalau memang Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya untuk menerima Islam, melalui suara azan itu dia bisa masuk Islam. Lalu dirubahnya namanya menjadi Abdurrahman setelah dia masuk Islam. Nah, dan Allah punya cara tentu saja. Kalau kita lihat kisah Umar Ibnul Khattab masuk Islam, itu kan hanya mendengarkan ayat. Dia malah tujuannya untuk membunuh Nabi itu. Tujuan awalnya untuk membunuh Nabi. Ada ketemu sama orang-orang kawan-kawannya, ngapain kamu sibuk-sibuk ngurus Muhammad, katanya. Adekmu aja udah Islam. Belok dia nyari rumah adeknya itu. Sampai di pintu rumah adeknya, didengarlah oleh dia ada ayat yang dibaca. Ayat yang dibaca dalam surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk membuat kalian menjadi susah. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an bukan untuk membuat kehidupan kita semakin susah. Ini yang didengar oleh Umar dan masuk ke dalam hatinya. Oh, berarti dugaan selama ini bahwa Muhammad membawa agama baru itu untuk menyulitkan kita, berarti nggak benar. Karena Quran yang bilang kan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, bukan untuk menyulitkan. Dan hari ini juga ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Banyak kali aturan Quran ini katanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini haram, riba haram, ini nggak boleh. Dikiranya Quran itu menyulitkan kita. Alangkah baiknya kehidupan kita kalau riba dibolehkan. Ada orang bilang seperti itu. Bahkan katanya ekonomi kita tidak akan maju kalau nggak kita memakai konsep riba. Ada orang bilang seperti itu. Padahal Al-Quran sudah jelas. Balikkan kepada ayat tadi itu. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menyusahkan kalian. Berarti kalau bukan untuk menyusahkan, berarti untuk apa? Untuk memudahkan. Dan memang Islam itu untuk memudahkan kita. Maka dalam ayat lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kami wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Kalau sudah dibilang menjadi rahmat berarti apa? Rahmat itu apa? Menyenangkan, memudahkan, menggiurkan. Itu seharusnya dipahami. Sejalan dia kan. Nah, ketika Umar mendengar itu, berubah pikirannya. Berarti Allah berikan hidayah. Allah berikan, masukkan hidayah ke dalam hatinya, dan itulah yang ternyata membuat dia masuk Islam. Niat dia untuk membunuh Nabi hilang, tapi justru niatnya adalah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminta oleh Umar lembaran yang dibaca oleh adiknya itu. Enggak, kata adiknya. Dibaca pula ayat oleh adiknya, semakin tertusuk hatinya. Apa yang dibaca oleh adiknya itu? Enggak, katanya, karena sesungguhnya kamu najis. Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Dan ini adalah Al-Quran, lembaran suci, enggak boleh kamu pegang. Semakin enggak keru-keruan itu, kok saya najis, katanya. Tetapi ternyata itulah awal hidayah yang membuat Umar bin Khattab menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, jadi inilah pada poin yang ketiga, di mana ada tawaran-tawaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.
Bahkan juga ada tawaran-tawaran kepada Abu Talib. Datanglah orang Quraisy itu membawa seorang pemuda yang gagah, tampan, bilang sama Abu Talib begini, "Hei Abu Talib, serahkan keponakan kamu itu kepada kami," katanya. Tentu untuk dimusnahkan, lalu ini kami ganti dengan yang lebih menarik. Menurut orang-orang Quraisy seperti itu. Kata Abu Talib, "Gila kalian," katanya. "Kalian minta keponakan saya untuk saya bunuh, untuk kalian bunuh, lalu kalian serahkan keponakan kalian untuk saya pelihara." Kan tidak masuk akal kan? Dimintanya, "Hei Abu Talib, serahkan anak keponakan kamu itu kepada kami. Ini kami ganti nih." Ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Jadi ada berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang jahiliyah yang tujuannya adalah untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Nabi berdakwah dengan niat semata-mata untuk menyebarkan agama yang benar ini dan bukan untuk urusan dunia, untuk keuntungan dunia, semua tawaran dunia tak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang harus menjadi pelajaran oleh bagi kita hari ini, bagi para dai, para muballigh, para duat. Sebarkanlah Islam itu ikhlas karena Allah. Jangan sebarkan hanya karena untuk kepentingan dunia kita. Dulu Rasul 23 tahun dia berdakwah, sempurna Islam disampaikan karena keikhlasannya itu. Tapi kalau hari ini kalau tidak ada keikhlasan, jangan-jangan bertahun-tahun berdakwah tapi ternyata tidak menunjukkan bekas di tengah-tengah masyarakat. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas dan barangkali sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini, dan nanti insya Allah kita akan masuk pada poin yang keempat, di mana dikatakan ihtimamun nabi bitarbiyatil imani fi qulubis sahabah. Bagaimana Nabi sangat mementingkan, mengedepankan tarbiyatul iman, pendidikan keimanan fi qulubis sahabah, di dalam hati sahabat. Nanti akan kita lihat insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa menambah iman kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.